wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Aini Putri dengan NIM 0503212429 dari kelas 1E dengan prodi Penyuluhan, Peternakan, dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, dan reproduksi pada ayam jantan dan betina. Sistem pernapasan atau respirasi. Yang pertama, lubang hidung adalah awal saluran pernapasan pada ayam. Lubang hidung berfungsi mengambil udara untuk bernapas. Di dalam hidung terdapat bulu-bulu halus yang fungsinya untuk menyaring udara, kotoran, bakteri, serta debu yang masuk. Yang kedua, laring. Fungsi dari laring adalah mencegah benda asing masuk, membantu dalam proses menelan, dan mengatur suara. Yang ketiga, trakea berfungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Yang keempat, bronkus kanan dan bronkus kiri memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan penyakit membawa bakteri masuk. Yang kelima, bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan keluar. Yang keenam, paru-paru terdapat di belakang jantung ayam yang dilindungi oleh tulang. Fungsi dari paru-paru yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbondioksida. Yang ketujuh, kantung udara berfungsi mempertahankan volume udara dan menggerakkan udara melalui paru-paru. Adapun sistem peredaran darah atau sirkulasi. Yang pertama, jantung. Jantung berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, hati. Hati kiri dan hati kanan berfungsi untuk mengganti sel darah merah atau esteroid yang sudah mati atau tua. Yang ketiga, cairan empedu yang terletak di bawah hati berfungsi untuk memberikan warna pada feses. Yang keempat, ginjal berfungsi sebagai penyaring darah menuju urin. Sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Di dalam mulut ditemukan adanya lidah yang berfungsi memudahkan penelanan makanan ke dalam sistem pencernaan selanjutnya, yaitu esofagus. Esofagus atau kerongkongan yang merupakan saluran yang berbentuk memanjang seperti pipa. Esofagus berfungsi untuk meneruskan makanan menuju tombolok. Tombolok merupakan penyimpanan makanan sementara sebelum menuju proventriculus. Proventriculus merupakan lambung sejati pada ayam. Di dalam proventriculus terjadi pencernaan secara sistematis yang melibatkan sekresi asam fluorida, HCl, enzim pepsin, dan cairan getah untuk mencerna protein. Ventriculus berfungsi untuk membantu batuan-batuan kecil yang dicerna secara mekanik. Usus kecil terbagi atas 3, yaitu duodenum. Fungsi utama duodenum adalah menjadi tempat pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi, enzim, lipase, amilase, dan glikosinogen. Duodenum mempunyai fungsi untuk meneruskan sisa penyerapan yang terjadi di duodenum. Ileum. Fungsi dari ileum tidak berbeda jauh dengan jejunum, yaitu melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Usus besar merupakan saluran sama seperti usus halus, akan tetapi memiliki ukuran yang lebih besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dengan tujuan meningkatkan kadar air di dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan air. Pankreas terletak di antara lingkaran jaringan pada usus halus. Pankreas berfungsi dalam proses pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim untuk menguraikan sisa makanan. Usus buntu berfungsi sebagai tempat pembusukan sisa makanan sebelum keluar menuju kloaka. Kloaka berfungsi sebagai tempat pengeluaran urin, pengeluaran feses, dan sebagai saluran reproduksi. Sistem reproduksi ayam betina. Yang pertama, ovarium merupakan organ reproduksi yang berfungsi sebagai penghasil folikel. Ovarium juga merupakan tempat sintesis hormon, steroid seksual, gamestosis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur. Oviduk merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Fungsi dari oviduk sebagai saluran spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Infundibulum berfungsi sebagai tempat ovulasi, fertilisasi, dan pemasakan ovum. Magnum berfungsi untuk proses perkembangan telur, tempat disekresikan albumin telur, serta menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding tebal dan berlipat. Isthmus berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel atau selaput kerabang telur. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan telur paling lama sekitar 18-20 jam. Vagina merupakan bagian oviduk yang paling belakang. Vagina diakhiri dengan adanya bentukan kloaka sebagai bagian akhir dari saluran reproduksi. Sistem reproduksi ayam jantan. Yang pertama, testis. Testis berjumlah sepasang, terletak pada bagian atas abdominal, ke arah punggung pada bagian anterior akhir dari ginjal dan berwarna kuning terang. Fungsi
Fungsi testis yaitu menghasilkan hormon kelamin jantan yang disebut dengan androgen dan sel gamet jantan yang disebut sperma. Epididymis berjumlah sepasang dan terletak pada bagian sebelah dorsal testis. Epididymis berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju cauda epididymis. Ductus deferens. Saluran deferens berfungsi sebagai tempat pemasakan dan penyimpanan sperma sebelum disalurkan ke kopulasi. Organ kopulasi atau penis berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan sperma. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.